Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Syadari. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 3 dan anggota saya yang bernama Roziana Fitri, Juan Simanjuntak, dan Dimas Purba. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana inovasi produk kearifan lokal Ulo Sadum Batak Toba. Kearifan lokal merupakan aset berharga yang menjadi warisan budaya suatu masyarakat. Di Indonesia, salah satu kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi adalah Ulo Sadum Batak Toba. Ulu sadum adalah jenis kain tradisional khas suku Batak Toba yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak. Kain ulu sadum tidak hanya sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan, status sosial, serta keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan beragama. Metode kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan karya ilmiah ini tentang inovasi produk kearifan lokal Ulu Sadum Batak Toba dilakukan untuk mengembangkan inovasi yang menjadikan Ulu Sadum Batak Toba lebih fungsionalitas di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Waktu pelaksanaan yang kami lakukan adalah yang pertama, kegiatan studi literatur dilakukan pada tanggal 20-25 Oktober 2023, hari Jumat sampai Rabu, pukul 3 sore sampai selesai, lokasi di kelas 12 IPA 4 SMA Swasta Sultan Agung. Lalu, kegiatan pembagian kuesioner dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 pada hari Rabu, pukul 4:46 sore sampai selesai, lokasi rumah Juan, salah satu dari anggota kami, dan Mbah Jambi, lokasinya itu adalah rumah Roziana. Lalu yang ketiga, kegiatan membuat kuesioner ini dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pada hari Senin, pukul 3 sore sampai selesai, lokasinya Pajak Perluasan, Lorong 20, kelas 12 IPA 4, dan Jalan Bahkora. Lalu yang keempat, kegiatan menyusun hasil kuesioner dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023, hari Selasa, pada pukul 3:15 sore sampai selesai, lokasi Kopi Kenangan, Jalan Merdeka. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya, Roziana Fitri. Narasumber kami dalam menjalankan penelitian karya ilmiah tersebut yaitu R. Sitorus, N. Panjaitan, Dewi, dan Christine Nambaban. Berdasarkan hasil dari perhitungan data kuesioner determinasi ditemukan dalam kuesioner bahwa instrumen determinasi sebesar 38%, sedangkan sisanya sebesar 62% tidak menjadi pembahasan dalam karya ilmiah tersebut, yaitu inovasi material, keberlanjutan lingkungan, dan fungsionalitas dan lain-lain. Tabel yang kedua yaitu signifikan F. Dari tabel di atas ditemukan bahwa signifikan F sebesar 0,000272906, sedangkan alfa sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan signifikan F lebih kecil daripada alfa. Maka hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh simultan yang signifikan. Selanjutnya yaitu mengenai tabel 3 hitung. Dari tabel di atas ditemukan T stat sama dengan T hitung sebesar 2,3650, sedangkan T tabel sebesar 4,1604. Maka kesimpulannya menunjukkan konsumen loyal tidak mampu memberikan dampak yang positif terhadap konsumen. Selanjutnya itu tabel regresi sederhana. Persamaan regresi menunjukkan bahwa rumus Y sama dengan A ditambah BX. Dengan persamaan yang ditimbulkan adalah Y sama dengan 9,150 ditambah 0,436X. Maka kesimpulan bahwa konsumen loyal memiliki arah koefisien yang positif dan memberikan dampak yang signifikan. Selanjutnya itu pembahasan. Bagi masyarakat Batak, khususnya masyarakat Toba, ulus diketahui sebagai simbol adat yang dinilai sakral dan juga tradisi yang masih lestari. Tidak hanya sakral, ulus juga memiliki corak yang disebut ragi.
Corak tersebut menjadi penentu fungsi dan tujuan ulos. Awalnya, ulos hanya dikenakan dalam bentuk selendang atau sarung saat perhelatan acara-acara adat. Namun kini ulos telah hadir dalam berbagai bentuk seperti pakaian, tas, alas meja, dompet, sarung handphone, dan lain-lain. Kain ulos kini semakin banyak menjadi incaran karena motifnya yang indah. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan permasalahan di atas, ulos sadung Batak Toba memiliki kelemahan di bidang pemasaran. Salah satu contohnya ialah kurang melakukan promosi di sosial media. Yang kedua itu berdasarkan hasil dari perhitungan data kuesioner ditemukan dalam kuesioner bahwa instrumen determinasi sebesar 38%, sedangkan sisanya sebesar 62%. Tidak menjadi pembahasan dalam karya ilmiah, yaitu inovasi material dan keberlanjutan lingkungan. Baik, selanjutnya dari kesimpulan dari tabel di atas ditemukan bahwa signifikan F sebesar 0,000272900 sedangkan alfa sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan signifikan F lebih kecil daripada alfa, maka hasil penelitian karya ilmiah terdapat pengaruh simultan yang signifikan. Yang keempat, dari tabel di atas ditemukan T stat sama dengan T hitung sebesar 2,3650 sedangkan T tabel sebesar 4,1604, maka kesimpulannya menunjukkan konsumen loyal tidak mampu memberikan dampak yang positif terhadap konsumen. Baru yang selanjutnya nomor 5, persamaan regresi menunjukkan bahwa rumus Y sama dengan A tambah BX dengan persamaan yang ditimbulkan adalah Y sama dengan 9150 tambah 0,436X, maka positif dan memberikan dampak yang signifikan. Yang keenam, berdasarkan pembahasan di atas, solusi yang dapat diberikan adalah mempertahankan keberlangsungan masyarakat dan manfaat teknologi karena saat ini media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan dengan membuat suatu produk, contohnya membuat tas, alas, meja, dompet, dan lain-lain yang dapat membuat ulos semakin berkembang. Sarannya yang pertama, inovasi produk kreatif lokal seperti ulos sadum dan jenis ulos lainnya masih perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat sadar bahwa kita harus mencintai produk lokal yang kita miliki dan juga meningkatkan nilai jual serta membantu brand lokal untuk semakin berkembang. Baru yang kedua, sebaiknya perilaku mencintai produk lokal dimulai dari diri sendiri. Apabila kita merasa memiliki kemampuan untuk memiliki keyakinan bahwa barang yang kita hasilkan memang berkualitas, kenapa tidak? Kita harus mencobanya. Dukungan untuk produk lokal masih harus ditingkatkan. Ini menjadi tugas generasi muda untuk tetap mempertahankan posisi produk lokal.